Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Faiz Muhammad Ali Furdana dari kelas AB 4610 dan dengan NIM 150122391. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance dan mengambil topik dari perusahaan Telkom Indonesia. Sebelum kita masuk ke Telkom Indonesia, saya akan menjelaskan dulu Good Corporate Governance itu apa. Jadi, pertama, Good Corporate Governance itu adalah seperangkat prinsip, praktik, dan aturan yang mengatur cara sebuah perusahaan dijalankan maupun diawasi. Tujuan utama dari Good Corporate Governance sendiri adalah menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat beroperasi dengan transparan, adil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, seperti stakeholders. Nah, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan Telkom Indonesia. Di sini sudah terlihat bahwa ada logonya serta perusahaannya seperti apa. Lanjut. Isi presentasi kali ini ada 6 topik, yaitu profil perusahaan, struktur organisasi, struktur perusahaan, tujuan penerapan GCG, prinsip dasar GCG, dan terakhir implementasi prinsip dasar GCG pada Telkom Indonesia. Lanjut, untuk profil perusahaan sendiri, PT Telkom Indonesia adalah bahan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat di Indonesia. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Serta kita lanjut ke visi misinya terlebih dahulu. Jadi visi dari Telkom Indonesia itu menjadi digital telco, pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Serta misinya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Lanjut kita ke struktur organisasinya. Di sini terlihat diketuai oleh direktur utama, yaitu CEO sendiri. Jadi tugas dari CEO itu adalah mengkoordinir direksi, mengendalikan langsung direktur yang memimpin direktorat pada corporate office dalam penyelenggaraan operasional fungsinya, dan mengendalikan direktur yang memimpin direktorat pada operating business. Selanjutnya ada wakil direktur utama, yaitu tugasnya membantu direktur utama dalam mengintegrasikan penyelenggara operasi direktorat maupun direktorat yang berada dalam kelompok operating business, dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal, and compliance, dan corporate affair. Nah, sisanya bisa dibaca di sini runtutan struktur organisasi dari PT Telkom sendiri, yaitu ada head of corporate affair, head of corporate communication, head of internal audit, dan selanjutnya ke bawah. Selanjutnya kita ke struktur perusahaan. Di sini Telkom Indonesia itu tidak sendiri, yaitu Telkom Indonesia itu adalah cabang besar yang dimana di bawah-bawahnya ada anak-anak perusahaan seperti yang ada di gambar. Jadi Telkom Indonesia sendiri itu dimiliki oleh dua, yaitu pemerintah Indonesia serta IDX. Jadi pemerintah Indonesia itu memegang 52% dari Telkom Indonesia, serta publik bisa memiliki Telkom Indonesia itu sekitar 47,9%. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan penerapan GCG. Tujuan utama penerapan GCG di BUMN itu adalah untuk memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga diakui ekstensinya di mata masyarakat.
Selain itu, penerapan GCG tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pegawai dalam perusahaan itu sendiri. Masyarakat akan memperoleh perlakuan yang memuaskan dari suatu perusahaan dalam bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima. Sedangkan bagi pegawai sendiri dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kinerjanya sesuai dengan penilaian yang adil dan transparan. Selanjutnya untuk prinsip dasar sendiri itu adalah seperangkat prinsip atau praktik yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar GCG membentuk kerangka kerja untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efisien, adil, dan sesuai dengan hukum serta norma-norma etika. Selanjutnya di sini kita masuk ke implementasi prinsip dasar GCG, yaitu ada 5. Pertama, prinsip transparansi. Jadi di Telkom Indonesia ini adalah publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi-informasi penting dengan mudah maupun transparan. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas, yaitu tersedianya piagam, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan, melaksanakan mekanisme check and balance kewenangan dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke responsibility atau tanggung jawab, yaitu mematuhi aturan undang-undang dan aturan-aturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan, dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan peraturan terkait lainnya. Memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya, kita lanjut ke independensi, yaitu menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam board charter maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan pada independensi. Dan selanjutnya kita lanjut ke terakhir, yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran, fairness. Menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati hak pemegang saham minoritas, melarang insider trading, menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari GCG Telkom Indonesia. Selebihnya mudahan bisa membantu atau menambah ilmu juga. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.